Tapi setelah mereka merdeka, mereka pakai dolar Amerika dan rupiah pun jadi nggak berlaku. Sebenarnya masih berlaku kalau kalian transaksinya di perbatasan. Hey everyone, selamat datang di kanal YouTube Halo Lur bersama gua Tio Lusmana. Sobat Lur, di zaman sekolah itu kita sering dikasih udah tahu kalau bangsa Belanda ngejajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya selain bangsa Belanda, ada juga bangsa lain yang pernah ngejajah Indonesia. Yang pertama ada bangsa Portugis. Bahkan bangsa Portugis ini adalah bangsa yang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara. Setelah itu datanglah bangsa Spanyol, dan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol ini bersekutu dengan dua kerajaan besar yang ada di Nusantara saat itu, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Setelah itu barulah datang bangsa Belanda yang berhasil mengalahkan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, dan akhirnya Belanda berhasil menduduki Nusantara. Belanda pun mendirikan kongsi dagang yang kita kenal dengan sebutan VOC. Di masa krisis VOC datanglah bangsa Perancis yang berhasil menduduki Nusantara, dan akhirnya mereka pun mengibarkan bendera Perancis di atas bendera VOC. Nggak lama setelah itu bangsa Inggris pun datang ke Nusantara dan berhasil mengalahkan bangsa Prancis yang saat itu dipimpin oleh Jan Willem Jansen. Saat Inggris menguasai wilayah Nusantara, di Eropa terjadi konflik antara Inggris dan Belanda. Hal itu menyebabkan Inggris menyerahkan kembali wilayah kekuasaannya atas Nusantara ke bangsa Belanda. Di akhir masa penjajahan bangsa Belanda, datanglah bangsa Jepang yang awalnya bersikap baik dan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Tapi lama-kelamaan mereka menunjukkan sifat diktator dan akhirnya juga ikut-ikutan menjajah Indonesia. Tujuan mereka menjajah Indonesia itu rata-rata sama, mereka cuma mau menguasai kekayaan alam Indonesia. Makanya kita ini bangsa Indonesia ini patut bersyukur karena Indonesia ini punya kekayaan alam yang nggak dimiliki sama negara-negara di Eropa sana. Dulu guru-guru juga pernah bilang sebenarnya ada hikmahnya kita nih dijajah. Kalau enggak, mungkin bisa jadi kita ini enggak jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa jadi ada negara Jawa, ada negara Sumatera, ada negara Kalimantan, dan sebagainya. Saat ini Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang tersebar di beberapa pulau. Jumlah provinsi di Indonesia pun sempat mengalami perubahan sebelum akhirnya menjadi 34 provinsi. Tapi ada satu wilayah yang dulunya salah satu provinsi di Indonesia, sekarang sudah menjadi negara sendiri walaupun letaknya masih ada di Kepulauan Indonesia. Apalagi kalau bukan Timor Leste. Negara ini dulunya adalah salah satu provinsi di Indonesia yang bernama Provinsi Timor Timur sebelum akhirnya melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999 dan merdeka pada tahun 2002. Kali ini gue mau bahas apa aja sih fakta di balik lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Terus katanya Indonesia pernah dikecam PBB di masa pemerintahannya terhadap Timor Timur. Langsung aja kita masuk ke Yuk Kicau, yuk kita cari tahu. Kita semua tahu kalau Indonesia bisa merdeka karena usaha rakyatnya sendiri merebut kemerdekaan dari bangsa Belanda. Semua wilayah Indonesia dijajah sama Belanda. Tapi beda sama Timor Leste yang menjadi wilayah jajahan bangsa Portugis. Soalnya saat itu bangsa Belanda dan bangsa Portugis membagi wilayah jajahan. Sebelah barat milik bangsa Belanda yang sekarang kita kenal dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan wilayah timur adalah milik bangsa Portugis yang sekarang menjadi Timor Leste. Bahkan ketika Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, bangsa Portugis pun masih menduduki wilayah Timor Leste. Hal itu menyebabkan Presiden Soekarno tidak memasukkan wilayah Timor Leste sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Jadi emang dari awal proklamasi ini Timor Leste bukan bagian wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1974, rakyat Timor Leste melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis dan bangsa Portugis pun berhasil pergi. Karena pas tahun 1974 itu adalah masa-masa perang dingin, jadi banyak negara nih yang nggak notice nih terhadap Timor Leste. Tapi Amerika nih sebenarnya khawatir nih kalau wilayah Timor Leste ini diambil alih sama komunisme. Disitulah Indonesia ngambil kesempatan untuk mengambil alih Timor Leste dengan didukung oleh Amerika. Karena menurut Amerika saat itu daripada wilayah Timor Leste ini didudukin atau diambil alih sama bangsa komunis, mendingan bangsa Indonesia yang masuk.
Bahkan Amerika pun mendukung Indonesia dengan mengirimkan beberapa peralatan militer. Rakyat Timor Leste itu sebenarnya sudah banyak mengirimkan pesan ke Amerika yang isinya mereka menentang dukungan Amerika terhadap Indonesia. Tapi semuanya dicuekin karena waktu itu Amerika lagi sibuk perang dingin. Akhirnya pada Desember 1974 Indonesia pun memulai invasinya ke wilayah Timor Leste. Operasi tersebut dikatakan sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia. PBB pun mengecam aksi Indonesia terhadap wilayah Timor Leste, tapi mereka PBB ini tidak melakukan apa-apa untuk membantu Timor Leste. Dan akhirnya pada 17 Juli 1976 Timor Leste pun secara resmi menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Provinsi Timor Timur. Tapi pas perang dingin selesai dan Uni Soviet pun runtuh, Amerika baru buka mata nih. Tahun 1991 dunia baru menyadari apa yang sebenarnya terjadi di Timor Leste. Mayoritas dunia internasional nggak setuju sama pemerintahan Indonesia atas Provinsi Timor Timur. Hal itu bikin rakyat Timor Timur jadi berani dan melakukan demonstrasi gede-gedean yang akhirnya berujung kekerasan. Kekerasan dan kerusuhan itu kerekam kamera seorang wartawan asing yang saat itu ada di Timor Timur. Rekaman-rekaman video tersebut berhasil diselundupkan ke Australia dan akhirnya Australia menyiarkan rekaman-rekaman video tersebut ke seluruh dunia. Melihat rekaman itu, dunia pun bersatu ngasih dukungan ke Timor Leste. Amerika, Australia, Portugal, dan banyak negara di PBB mengutuk Indonesia atas kejadian itu. Nah, buat kalian yang mau traveling ke Timor Leste, walaupun banyak pihak yang mengecam aksi Indonesia terhadap Timor Leste, setelah mereka merdeka, warga Timor Leste itu nggak dendam, apalagi benci sama Indonesia. Masyarakat mereka itu ramah banget. Mungkin karena dulunya bekas masyarakat Indonesia kali ya, yang notabene terkenal dengan masyarakat yang ramah. Jadi kita fine-fine aja tuh kalau kita mau berkunjung atau mau traveling ke Timor Leste. Termasuk ketika kita mau berkomunikasi. Emang secara resmi ini Timor Leste menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa nasionalnya. Semua administrasi di negara ini menggunakan bahasa Portugis. Tapi karena dulunya bekas wilayah Indonesia dan pakai bahasa Indonesia, mereka, masyarakat Timor Leste itu ngaku kesulitan belajar bahasa Portugis. Sebagian besar warga Timor Leste ini pakai bahasa lokal mereka yang namanya Tetun. Ya mirip-mirip bahasa lokalnya NTT lah. Selain itu kita juga nggak perlu khawatir karena sebagian besar warga Timor Leste masih banyak yang pakai bahasa Indonesia. Palingan yang beda dari Timor Leste ini soal mata uang sih. Dulunya pas masih menjadi bagian wilayah NKRI memang pakai rupiah. Tapi setelah mereka merdeka, mereka pakai dolar Amerika dan rupiah pun jadi nggak berlaku. Sebenarnya masih berlaku kalau kalian transaksinya di perbatasan. Kalau kalian ke sana ada beberapa tempat ikonik di Timor Leste. Salah satunya kalau Indonesia punya Pulau Bali, Timor Leste punya area Branca Beach. Pantai yang terletak di kota Dili, ibu kota Timor Leste ini disebut-sebut sebagai Bali pada saat 20 tahun yang lalu. Yang mana keindahannya masih sangat alami dan terumbu karangnya pun masih pada hidup. Pantai ini jarang banget terekspos, jadi nggak banyak orang yang tahu keindahannya. Selain itu, kita kan tahu kalau patung Yesus Kristus yang paling tinggi di dunia adalah patung Christ the Redeemer yang ada di Brazil. Di Timor Leste ternyata ada patung Kristus tertinggi kedua di dunia setelah patung Christ the Redeemer yang di Brazil. Patung yang ada di Bukit Vatukama sebelah timur kota Dili ini bernama patung Kristus Raja. Nah, yang bangun patung ini adalah Presiden Indonesia, yaitu Presiden Soeharto, alias patung ini adalah patung peninggalan Indonesia. Uniknya, patung ini punya ukuran yang serba angka 27, tingginya 27, lebarnya 27 meter. Hal ini menandakan Timor Timur sebagai provinsi yang ke-27. Selanjutnya, kalau kita ngomongin Timor Leste, pasti nggak lepas dari sosok mantan orang nomor 1 di Indonesia. Bapak teknologi Indonesia dengan mahakaryanya pesawat N250, siapa lagi kalau bukan Bapak B.J. Habibie. Di era pemerintahannya lah Timor Leste resmi lepas dari Indonesia. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan Presiden Habibie saat itu melepas Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apalagi permasalahan itu jadi senjata bagi para lawan politiknya Pak Habibie dan orang-orang yang berseberangan dengan beliau. Para lawan politik Presiden Habibie memperkeruh suasana dengan menggiring opini bahwa lepasnya Provinsi Timur Timur sebagai kesalahan Presiden Habibie yang gak bisa mempertahankan provinsi tersebut. Tapi kalian tahu, di balik keputusan yang kontroversial tersebut, Eyang Habibie memiliki tujuan yang mulia. Seperti yang gue bilang tadi, ketika Perang Dingin berakhir, ketika Uni Soviet jatuh, barulah dunia, barulah Amerika mempertanyakan integrasi Timur Timur ke NKRI. PBB dan Portugal mengeluarkan resolusi serta referendum yang menyatakan, yang menunjukkan bahwa kalau dunia internasional itu gak pernah mengakui kalau Timur Timur adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Habibie pun menawarkan opsi otonomi kepada Provinsi Timur Timur dengan status khusus, yang intinya Provinsi Timur Timur ini menjadi daerah khusus seperti layaknya daerah istimewa Yogyakarta. Tapi PBB dan Portugal menolak usulan otonomi dari Presiden Habibie. Mereka bilang kalau otonomi tetap dilaksanakan, mereka akan tetap melakukan referendum dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Ya rugilah ya kalau otonomi khusus ditetapkan tapi mereka masih minta referendum. Kan sia-sia nanti anggaran yang udah dikucurin buat Provinsi Timur Timur. Akhirnya pemerintah Indonesia melalui Presiden Habibie mengadakan jajak pendapat pada rakyat Timur Timur untuk menentukan nasib mereka sendiri. Memberikan kebebasan pada rakyat Timur Timur untuk menerima atau menolak usulan otonomi khusus tersebut. Apabila mereka menerima usulan otonomi tersebut, maka Timur Timur tetap menjadi bagian dari NKRI. Sebaliknya, apabila mereka menolak usulan otonomi khusus tersebut, maka mereka ingin menentukan nasib mereka sendiri, alias mereka ingin merdeka. Dan ternyata hasilnya sebanyak 78,5% rakyat Timur Timur menolak otonomi khusus, sedangkan 25,1% menerima usulan otonomi tersebut. Yang artinya lebih dari sepertiga rakyat Timur Timur ingin berpisah dari NKRI dan menjadi negara yang merdeka. Di sini gue mau bilang sih kalau Eyang Habibie tuh nggak mau maksain Timur Timur tetap menjadi bagian dari NKRI. Bukannya tanpa sebab, justru hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di pembukaan Undang-Undang 1945. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lewat keputusannya yang kontroversial ini, Eyang Habibie telah menunjukkan kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Keputusan Presiden Habibie saat itu pun memang sangat kontroversial, sampai-sampai MPR pun tidak menyetujui keputusan Presiden Habibie tersebut. Tapi dibalik itu semua, Eyang Habibie memiliki maksud yang mulia. Melalui salah satu bukunya, beliau berkata, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 tidak membenarkan adanya penjajahan di muka bumi ini. Bangsa Indonesia selalu memberi simpati dan pengertian besar terhadap perjuangan bangsa dimanapun untuk membebaskan diri dari penjajah. Itulah yang dikatakan oleh Eyang Habibie. Seorang wartawan, Rin Kuntaro, yang juga sekaligus seorang penulis dari buku yang berjudul Timur Timur 1 Menit Terakhir, catatan seorang wartawan, mengatakan bahwa manuver pemerintah Indonesia di bawah tangan besi Presiden Soeharto tidak pernah mampu menyelesaikan masalah yang ada di Timur Timur. Sebaliknya, justru merugikan Indonesia di mata internasional. Tindakan invasi militer ke Timur Timur dan kekerasan yang terjadi di Timur Timur benar-benar membuat dunia percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang gemar melanggar HAM. Di dalam buku yang sama, Rin juga mengatakan bahwa menurut perhitungan Presiden Habibie, Timur Timur dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk Indonesia, dilihat dari aspek sumber daya manusia. Bahkan dalam buku tersebut, Rin mengatakan bahwa saat itu penduduk Timor Leste tidaklah lebih banyak dari penduduk Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ketika Pak Habibie wafat pada 12 September 2019, seorang warga negara Timor Leste bernama Nelson da Cruz menyempatkan hadir di prosesi pemakaman Pak Habibie untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Menurutnya, bukan hanya Indonesia yang kehilangan sosok Pak Habibie, namun warga Timor Leste juga kehilangan sosok Pak Habibie.
Warga Timor Leste menganggap bahwa Pak Habibie adalah pahlawan yang berjasa bagi kemerdekaan Timor Leste. Hanya Presiden Habibie yang berani memberikan opsi terhadap rakyat Timor Leste ketika mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia. Bentuk kecintaan warga Timor Leste terhadap Presiden Habibie pun diabadikan dengan cara memilih nama B.J. Habibie sebagai nama salah satu jembatan. Jembatan tersebut diresmikan pada tanggal 29 Agustus 2019. Jembatan ini terletak di Desa Bid'au San Ana. Itulah beberapa faktor tentang Timor Leste yang mau gue bahas kali ini. Jadi kalau kalian mau traveling ke Timor Leste, seenggaknya ada referensi tentang Timor Leste. Ya mau nggak mau dengan lepasnya Timor Leste dari NKRI, kita harus ikhlas lah apapun keputusan yang diambil oleh warga Timor Leste. Karena mungkin emang dari awal itu udah banyak hal yang nggak bisa disatukan antara Timor Leste dan Indonesia. Poin yang paling ku tekenin tentang fakta-fakta ini adalah keputusan Eyang Habibie. Niat baik nggak selalu bisa diterima dengan baik. Kita nggak bisa memaksakan kehendak terhadap orang yang tujuannya beda sama kita. Kebebasan adalah milik setiap orang. Kalau nggak bisa dipertahanin, mending dilepasin daripada saling merugikan satu sama lain. Dari rakyat Timor Leste juga kita bisa belajar kalau berpisah bukan berarti kita harus saling membenci dan bermusuhan. Tetap jaga hubungan baik dan tetap jaga tali silaturahmi. Semoga kita bisa ambil hikmah dari keputusan ini. Gue Tio Lesmana cabut, baik buruknya suatu peristiwa tergantung gimana kita mengambil langkah untuk menghadapinya. Bye.